malam hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik dan menurutku sangat penting sekali, yaitu tentang risk management atau manajemen risiko saham bersama dengan Pak Tevi Eliazar. Beliau adalah risk management dari Mandiri Sekuritas. Selamat malam semuanya, selamat malam. Dari mana aja teman-teman semuanya? Oke, aku akan mulai dengan bahas tentang market seperti biasanya. Baru kemudian saya akan invite Pak Tevi. Aduh, udah mulai, padahal belum mandi. Kocak amat sih komennya. Oke, teman-teman, mulai malam hari ini dan seterusnya, saya akan selalu kasih disclaimer ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kita bahas di dalam IG Live ini sifatnya adalah edukasi ya, bukan sebagai, kalau ada saham-saham yang dibahas bukan sebagai perintah ya untuk membeli atau menjual, namun sebagai informasi ya, sebagai informasi aja gitu dan menjadi bahan pertimbangan. Dan jika ada narasumber mulai dari malam hari ini dan seterusnya ya, jika ada narasumber bersifat memberikan edukasi juga, dan apapun yang dikatakan oleh narasumber, apapun yang dilakukan oleh narasumber di perusahaan dan manajemen dari perusahaan tersebut itu bukan menjadi tanggung jawab saya, maksudnya saya nggak ikut campur di situ ya. Oke. Yang pertama tentang IHSG. IHSG setelah turun 3 hari ini ada rebound dikit. Kira-kira gimana ya? Arahnya kemana? Rebound kecil hari ini kalau aku lihat reboundnya belum dengan volume yang tinggi. Jadi hari ini BCA tadi juga sempat menyentuh level terendah di 27850, kena banget di support 1 tempat kita untuk beli ini ya, beli saham-saham buat investasi. Ini kena satu support di situ. Hari ini BCA itu banyak dibeli, banyak diakumulasi itu di level 28150 ya. Jadi saya nggak tahu ini yang beli retail atau yang beli institusi, tapi BCA ini di 28150 ini lumayan banget ya, lumayan banget, tadi banyak yang masuk gitu, menunjukkan bahwa ini adalah area support yang sangat kuat untuk BCA ya, 28150 ini. Nah, oke, terus kemudian untuk BBRI support yang sangat kuat untuk BCA buat naik sementara ya tadi ya, tapi ini masih berpotensi untuk turun kalau aku lihat gitu. Terus BCA tunggu 27, bisa sih 27, 26 itu bisa gitu. Terus kalau BRI ini chartnya mirip banget sama IHSG. Mirip banget dengan chart IHSG ya. BRI hari ini dia low-nya di level 3190. Kalau aku lihat BRI masih bisa turun ke level 3000. Kalau sampai ke level 3000 ya manfaatin buat beli, buat investasi gitu. Aku update dulu saham-saham blue chip karena hari ini tadi lumayan ya. BCA tadi turun lumayan. ICBP ditungguin aja. ICBP tungguin di area 10.000 dan juga 9.600. 9.600 sih support kuat banget ya, ada MA 100 di situ. Oke. Ini kenapa banyak yang nanyain friend? Banyak banget yang nanyain friend. Saham friend sih dia masih, kalau aku lihat dia masih arahnya trennya masih turun ya. Terus kemudian likuiditasnya juga masih belum stabil. Naik tinggi itu 24 Juli, sebelum 24 Juli itu likuiditasnya kecil-kecil aja dan trennya juga masih turun sih, belum menarik gitu. Kalau ini ada yang nanya INKP turun terus. INKP sebenarnya nggak turun terus, dia sideways, trennya ke samping untuk INKP. INKP itu baru akan cepat melaju cepat di atas angka 10.000. 10.000 itu resisten.
Pin dia lagi nguji resisten juga ya. Hari ini naik tapi masih di area sideways. Jadi kita belum beli, sekarang kita lebih strict nunggu dia breakout, nunggu saham-saham ini breakout. Karena kalau di area sideways cenderung rawan koreksi ya, cenderung ini kalau IHSG turun bisa keseret turun juga. Jadi pengalaman aku dari bulan Maret, Juni dan September ini, kalau IHSG turun dalam, si saham-saham second liner ini juga berpotensi untuk terkoreksi juga gitu. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya biasanya kalau IHSG koreksi dikit itu saham second liner nggak apa-apa. Tapi kalau di tahun 2020 ini begitu ada gonjangan saham-saham blue chip turun, itu second linernya bisa ikut terkoreksi. Pegas chartnya mirip banget dengan saham-saham blue chip yang lain, masih akan sideways. Terus banyak banget yang nanyain Soho Global Health. Hati-hati banget, Soho ini dia naik tinggi, naiknya 280% dalam 7 hari perdagangan, hampir 2 minggu ini dia naik tinggi, tapi volume transaksinya turun terus. Coba dilihat ini. Coba ini, lihat nih. Soho ini dia volumenya turun terus, harganya naik, volumenya turun terus. Ya, jadi ini riskan untuk rawan profit taking, aku bilang nih. Be very careful, yang ada di Soho better mulai diamanin ya, cuannya mulai diamanin. Terus tadi ada yang bilang, siapa tadi ya, Pak Bara atau siapa ya, punya INKP di 8.100 masih di hold. Oh, itu angka bagus ya, itu harga bagus banget dan di area support banget. Kalau sabar untuk saham ini, nggak, maksudnya bukan yang tipe orang yang harus beli hari ini jual beberapa hari lagi. Misalkan bisa sabar beberapa bulan ke depan, aku lihat INKP masih potensial. Demikian pula TKIM. Tapi kalau untuk gerakannya cepat yang mana, INKP memang geraknya masih cepat. Oke, aku rangkum saham-saham yang aku suka apa aja. Besok saya akan ada SODV, seminar online diskon Vagansa. Teman-teman bisa masuk ke situ ellendesme.com/SODV dengan kode promo SODV27. Itu jam 7 sore ya teman-teman. Jadi yang pagi kita akan utamakan untuk member dan juga invitation ya. Jadi beberapa invitation terutama untuk member sih. Karena nanti kalau member masuk semuanya itu juga udah penuh. Jadi teman-teman yang dari Instagram bisa nonton sore harinya jam 7 sore. Oke. BEST gimana? Best hari ini turunnya koreksi wajar, koreksi normal aja. Auto reject bawah loh, iya nggak apa-apa, koreksi normal. Pagi tadi juga sempat kita kasih tahu tuh buat teman-teman di IM Trade, sempat live trading bareng saya pagi jam 9 tadi. Jadi kita kasih tahu, saya sempat kasih tahu bahwa yang nggak siap dengan fluktuasi boleh profit taking dulu, swing tradernya profit taking dulu. Tapi kalau aku lihat koreksi ini sifatnya normal-normal aja. Dalam perjalanan satu saham naik ke atas itu nggak mungkin dia yang naik terus kayak Soho gitu. Nah, itu Soho itu justru nggak gimana ya, nggak normalnya fluktuasi saham gitulah. Jadi itu saham-saham kayak gitu justru malah saya harus lebih hati-hati. Saham kalau bagus pergerakannya, dia ada fluktuasi naik terus ada turun, kan wajar turun. Retailnya profit taking dulu wajar dong. Dia jatuh, dia turunnya dengan volume transaksi yang kecil. Tapi kalau buat teman-teman yang masih pemula, tadi di member M-Trade saya kasih tahu mau realisasikan profit dulu, take profit dulu nggak apa-apa, kan profitnya tadi udah sekitar 26-30%. Nah, namun yang sabar, yang udah siap dengan istilah kata tuh udah siap dengan fluktuasi itu maksudnya gini, kalau ada market bumpy naik turun, Anda nggak kaget-kaget lagi. Nah, itu boleh ngehold. Ini BEST aku ngehold dan aku lihat properti justru baru mau jalan tuh properti. BEST, terus kemudian SSIA, terus APLN yang aku udah tunggu lama dan sekarang juga masih di stage 1. Sorry, aku nyalain lampu dulu. Oke, ya. Jadi
SSIA, terus kemudian kalau SSIA sih udah di level deket resisten, deket area breakout gitu ya. Kayaknya nunggunya bakalan nggak lama lagi sih kalau SSIA. Dia pas banget di resisten saat ini. Resistennya 450 ya, 450. Jadi di atas 450 dia bakalan cepat gitu. Terus kemudian aku lihat ini APLN lagi manasin mesin. Terus ASRI juga lagi manasin mesin. Pola akumulasinya, fondasinya bagus banget, cakep banget. ASRI hari ini tadi naik 11%. Jangan terlalu tinggi ekspektasi, dia masih sideways, besok masih bisa turun, dia masih masa penantian. ASRI ini masih masa penantian. ASRI baru akan geraknya cepat naik tuh di atas 155. Kalau teman-teman yang udah siap dengan fluktuasi market, mau beli dan simpan untuk 3-6 bulan ke depan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang masih pemula, yang turun sehari aja bingung, naik sehari senang, turun sehari bingung, itu jangan ikut dulu karena nanti bakalan dakdikdukder. Kalau saya pribadi, ASRI dan APLN saya hold. Kenapa? Karena profil resiko saya udah ngerti apa yang kira-kira akan terjadi dan antisipasinya gimana kalau misalkan fail gitu. Kalau aku lihat sih sektor properti ini udah bottom banget, dia belum jalan. Satu-satunya sektor yang belum jalan properti konstruksi udah bottom banget ya. Jadi APLN, ASRI, terus kemudian apalagi ya, besok aku juga selain ada SODV, aku ada beberapa event dengan komunitas dan juga dari universitas. Besok ada beberapa event, aku akan bahas juga untuk sektor properti ini lebih detail ya. Jadi ada APLN, ASRI yang masih dalam masa tunggu waiting list, terus kemudian ada SSIA dan juga BEST. BEST mah udah jalan, udah masuk periode uptrend, dia saat ini turun tuh normal correction aja. Kalau SSIA dia lagi nunggu breakout resistant ditunggu ya. Di 448 450-an gitu. Di atas 450 bagus. Terus ada waiting list aku yang lainnya kayak Medco itu aku juga masih masukin radar meskipun dia sempat jatuh dulu, sempat turun tapi turunnya volumenya nggak gitu gede. Medco itu aku masih masukin waiting list. Terus RALS aku juga ngelihat dia masih cakep pola akumulasinya, tapi bukan, jadi yang aku bilang waiting list tuh masih di stage 1 kayak Medco, RALS, APLN, ASRI itu bukan tipe yang saya bilang hari ini terus besok naik, enggak, tapi ini 3-6 bulan ke depan. Ini saham-saham yang dia sama sekali belum ditarik dan belum naik dan sekarang mulai jadi pusat perhatian dari mulai diperhatikan oleh big money atau institusi. Mereka mulai ngelihat di situ. Terus kemudian ada satu lagi SMRA, Summarecon Agung. Nah, ini juga aku melihat ada satu pola akumulasi yang cantik banget gitu. Kenapa masuk waiting list? Karena pola volume dan juga harganya ini stabil, akumulasinya selama beberapa bulan. Kalau SMRA aku lihat dari bulan April itu konvergen banget, harga dan volume tuh cakep banget gitu. Oke, buat teman-teman yang kemarin belum nonton tentang saham gorengan ya, saham gorengan apa dan bagaimana, bisa lihat di YouTube saya udah dinaikin tadi, terus kemudian bisa lihat juga di rekaman Instagram yang kemarin, tapi lebih lengkap di YouTube. Oke. Aku akan invite Pak Tevi Eliazar ya. Oke. Sekali lagi sebelum saya mulai untuk bahas bersama dengan narasumber mulai dari hari ini onwards ke depan, saya cuma mau kasih disclaimer bahwa semua saham yang dibahas di live hari ini semuanya bersifat edukasi ya. Jadi bukan perintah untuk beli dan jual, dan demikian pula kalau saya ada mengundang narasumber, semua yang dikatakan oleh narasumber dan juga apa yang dilakukan di manajemen dan semua yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu bukan menjadi bagian dari tanggung jawab saya gitu. Jadi kita fokus pada konten edukasi aja. Oke, saya akan di-approve Pak, bisa. Sambil nanti kita akan bahas untuk saham-saham yang lainnya ya teman-teman. Halo Pak Tevi. Selamat malam. Halo Ellen, selamat malam. Senang sekali ini saya ketemu Pak Tevi lagi meskipun lewat udara. Apalagi sekarang lagi ini kan, lagi banyak, lagi ada pandemi gini ya, makin susah ketemu.
Oke, Pak Tevi, ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Beliau ini memiliki pengalaman yang luar biasa, track record yang sangat bagus, integritas yang sangat luar biasa sekali, dan sangat humble sekali. Nah, beliau ini udah lama sekali bekerja di perusahaan institusi, ya, di sekuritas itu. Mungkin nanti Pak Tevi bisa ceritain pengalamannya dari awal sampai sekarang. Dan kenapa saya invite Pak Tevi malam hari ini untuk bicara tentang risk management, karena beliau memang ahlinya di situ gitu ya. Oke, silahkan Pak Tevi. Terima kasih, Ellen. Silakan. Saya sendiri, Pak. Ya, baik. Saya Tevi Eliazar. Saya ini Head Risk Management di Mandiri Sekuritas. Saya pegang risk management dari 2017. Cuman memang basic saya adalah akuntan. Ya, akuntan, saya seorang chartered accountant, lulus dari udah lama banget lulusnya. Ini generasi X kalau saya. Kemudian latar belakang saya sebelum ke Mandiri Sekuritas sebenarnya lebih banyak memang finance, di bidang finance. Terus kemudian saya lama itu di perhotelan, ya di perhotelan. Bahkan sebelumnya saya adalah pegawai pemerintah sebenarnya, pegawai negeri sipil. Nah, jadi itu dari PNS masuk ke swasta, terus kemudian ke financial industry, itu sebenarnya kuadran yang beda-beda dan ada risiko masing-masing, risikonya beda-beda. Kalau PNS, PGPS kan, pinter goblok mendapatkan sama. Nah, pindah ke ke swasta. Mulai ada risiko tuh ya, mulai ada risiko. Dulu cuman nggak ngerti, pas nggak terlalu kita hitung-hitung gitu ya. Terus kemudian masuk ke financial industry. Pas masuk financial industry itu masuk ke Mansek dan pada saat itu global financial crisis. Ada sedikit penyesalan, gila gue salah masuk apa kali ini ya, salah milih tempat. Gitu. Cuman ya. Tahun berapa itu? Tahun 2008 saya pertama kali masuk ke financial industry. Ya, itu tahun 2008. Dan pas waktu itu pas short gitu loh. Pas jatuh ya? Begitu masuk pas jatuh ya? Ya, pas jatuh. Tapi upside-nya adalah saya belajarnya jadi lebih cepat dibanding kalau market itu, mungkin saya pikir kalau market itu biasa-biasa aja, mungkin saya belajarnya lumayan cukup butuh waktu. Tapi waktu itu cepat sekali saya belajar untuk cope dengan market gitu ya. Itu latar belakang. Jadi latar belakang saya itu, dan sampai saat ini saya masih di Mandiri Sekuritas, masih setia sama Mandiri Sekuritas, dan terakhir 2017 setelah saya berbagai posisi saya pegang sekarang di risk management. Oke, menarik banget. Nanti sebelum kita bahas lebih banyak tentang risk management, Pak, boleh ini HP-nya mungkin biarin di apa dulu ya Pak, biar nggak gerak-gerak, mungkin dipegang ini Pak HP-nya. Oh iya, HP-nya dipegang nih, gerak-gerak ya. Lu bisa dari apa dulu gitu. Saya kasih ini, nggak apa-apa. Gini boleh ya? Nah, itu gini oke ya? Iya, saya pegang barusan. Ya, maklum generasi X. Pak Tevi, sebelum di risk management ini, Pak Tevi di online trading ya, kalau saya nggak salah ya? Jadi awal masuk itu saya di finance, kemudian diminta oleh direksi pada 2008, pada saat pas benar-benar market lagi jatuh, itu muncul dua sekuritas ya, dua-duanya lokal sebenarnya, tapi yang satunya lagi sekarang jadi perusahaan asing ya. Itu mereka ada tiga kalau nggak salah, ya, yang satu perusahaan asing. Itu tiba-tiba muncul online trading di akhir 2008. Terus pada saat krisis 2008 tersebut yang masih bertransaksi adalah retail pada saat itu. Nah, salah satu direksi kita yang sekarang justru jadi wakil menteri BUMN itu memang visioner banget orangnya. Dia bilang, kalau gitu kita nggak bisa sepenuhnya menggandalkan institusi, karena kita waktu itu kuat di institusi. Ya udah ada retail tapi nggak begitu besar. Akhirnya dia bilang kita harus kuat di retail, apalagi Bank Mandiri kan dengan cabang waktu itu lebih dari 1.000 gitu ceritanya. Akhirnya kita masuk online trading gitu. Menarik ya Pak ya, ketika krisis itu institusinya kabur
Tapi malah kabur. retail itu saya dan juga netizen ini 1.000 orang yang nonton, 1.000 orang lebih itu yang masih berani ini ya, masih berani Betul, buka rekening. Oke, menarik betul. banget. Dan Pak Tevi, persis Pak kayak Tevi, tahun ini loh. Persis kayak tahun ini eh, juga sama krisis, apa namanya, IHSG jatuh, yang menguasai perdagangan sekarang ini retail. This is the year of retail. the year of Retail kita retail. luar biasa. Retail kita juga luar biasa ya. Sebelum kita ngobrol tentang risk management nih Pak, ini ada beberapa hal yang menarik yang saya ingin tanyakan. Seberapa besar Ya. sih sebenarnya kekuatan pengaruh foreign investment di Indonesia untuk di saham ya? Kekuatan investor asing. Kan kemarin kan sempat kalau dilihat, wah ini saham-saham big caps ini naik, tapi yang naik yang beli retail. Karena Ya, apa? ya, Karena asing masih keluar banyak kayak gitu. Itu ya, ya. sebenarnya seberapa kuatnya sih Pak gitu? Masih bisakah itu menjadi satu acuan untuk dilihat buat investor retail? Ya, kebetulan hari Rabu atau hari Selasa lalu, kami kan tiap minggu tuh ada mandatory training. Nah, yang pas minggu ini mandatory trainingnya, saya lupa Selasa atau Rabu, itu adalah mengenai equity market, gitu. Nah, di situ kita baru lihat statistiknya bahwa yang megang saham, bukan transaksi dulu ya, yang megang saham adalah saat ini 50-50 antara domestik dengan asing. Nah, di domestik itu kemungkinan besar, saya nggak bisa bilang itu satu konfirmasi, itu retail yang paling banyak. Nah, itu dari holder ya, dari si investor. Tapi kalau tadi pagi saya di-share juga, saya lupa mungkin dari koran apa namanya, Investor Daily atau kemungkinan Kontan atau Bisnis Indonesia, itu ada angka di mana sekarang domestik yang menggerakkan transaksi itu 70% gitu. Wow. Nah, terus satu lagi statistik yang mengherankan, kan orang bilang, oh asing lagi keluar. Nah, dalam training kita di Rabu yang lalu, asing itu udah net sell dari udah 5 tahun terakhir. Gitu. Net sell 5 tahun terakhir ya? Betul. Gimana kalau di 2020 sendiri, Pak? 2020 itu ada angkanya sebentar ya, saya lihat ya. 2000 Aku sebentar. sempat cek kemarin, dia asing tuh sempat net sell selama beberapa bulan terakhir gitu. Mungkin Itu betul. Bentar ya, tadi saya di-share oleh grupnya di grup internalnya Mansek lah ya. Ya 2015 itu boleh di-share nggak masalah ya? Nggak bisa di-share di sini, gimana nggak ngerti. Oh, enggak, maksudnya kalau di info secara verbal, maksudnya secara compliance nggak masalah. Oh enggak, ya? enggak, ini dari ini sebenarnya ini dari angka terbuka, angka OJK ini ya, dari OJK dari 2015 itu domestik sudah di atas asing sebenarnya 56,79%. Kemudian di 2020 itu per Agustus udah di atas 70% domestik. Jadi yang menggerakkan ini transaksi ya, nilai perdagangannya ya. Agustus 73,30, nanti saya forward ke Ellen. Ini angka dari koran dan sumbernya juga dari OJK, bukan kita melakukan ini sendiri ya. Oke, menarik banget ya. Dari Agustus itu domestik sudah mendominasi transaksi 73,30%. Pertanyaan saya Pak, kalau misalkan yang mendominasi transaksi ini domestik atau investor retail, dia istilah kata kalau big money atau misalkan foreign beli itu kan beli dalam jumlah yang banyak dan mungkin lebih terstruktur ya, pembeliannya tuh kayak lebih tersistematis gitu loh, portfolionya yang mau apa. Sedangkan kalau retail kan maunya beda-beda gitu. Retail kelihatannya belinya banyak tapi yang dibeli kan di kepala tiap orang macam-macam gitu. Ada yang tipe cari aman maunya BCA, ada yang tipe yang wah sukanya yang roller coaster, itu belinya kayak Soho kayak gitu-gitu tadi. Ya, gitu. ya. Ini seberapa besar pengaruh 73,30% investor domestik ini bisa ngedrive pasar saham, mendorong pasar saham untuk bisa naik gitu Pak? Apakah besar atau enggak, atau justru malah akan sideways aja? Itu yang saya juga belum ini pasti ya, dari 73% itu berapa besar retailnya. Ini kan baru angka total domestik dan asing, dan seberapa besar institusi ya Pak?
Iya, itu termasuk institusi kayak kayak fund manager lokal kan juga domestik gitu ya. Jadi belum tahu nih perputarannya masing-masing karena memang kalau mau nanya ke IDX juga mereka nggak pernah bisa ngasih angka pastinya berapa gitu loh. Benar banget, Gitu. benar Cuman, banget. Jadi domestic mix. Gimana Kak? jadi kalau kita lihat juga kan nggak kemana-mana juga ininya ya IHSG-nya ya. Walaupun ada Benar. transaksi tiap hari 8 triliun per hari ya rata-rata kalau di bulan Agustus itu kan totalnya 160 triliun total nilai perdagangan sahamnya ya per hari sekitar 8 triliunan ya. Nah itu memang 73% domestik, cuman memang tidak kemana-mana juga ini apa namanya apa harganya apa IHSG-nya juga kan kalau kita lihat gitu. Oke. Jadi justru buat trader kan lebih oke ya kayak gini ya. Sideway gini kan lebih senang kalau trader. Oke, Pak Kevin, kita coba mulai masuk ke dalam tema risk management-nya ya. Sebenarnya Pak Kevin itu yang dilakukan dalam risk management di perusahaan itu apa sih dan apa kaitannya dengan risk management saham? Mungkin ada hubungannya kayak gitu. Sebenarnya sama aja sih. Sama ya? Kalau menurut saya sebenarnya sama aja. Jadi gini, setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita selalu ada ekspektasi tujuan. Nah, di waktu kita mau menuju ke tujuan tersebut selalu ada event-event. Ya, ada event-event yang apa namanya ketidakpastian event. Ya, ada ketidakpastian di mana di dalamnya itu ada event. Nah, itu yang bisa membuat tujuan kita tidak tercapai atau tidak maksimal sampai ke tujuan kita. Gitu. Sebenarnya sama aja. Kalau di Mansek itu tiap tahun kita ada namanya risk appetite. Jadi direksi sama komisaris kita lakukan survei appetite-nya untuk tahun ini seberapa besar ya kapasitas untuk kapasitas mengambil risiko untuk suatu target income di tahun ini. Itu kita lakukan setiap tahun. Kemudian kalau sudah keluar angkanya segala macam kita turunkan apakah masih sesuai dengan kebijakan yang ada di dalam transaksi di kita gitu ya, terutama yang lebih banyak itu di brokerage. Kalau di corporate finance atau investment banking itu boleh dibilang kan kalau IPO baik saham maupun obligasi itu sesuatu yang rutin biasa aja. Cuman lebih banyak kalau di brokerage atau di prop ya, trading untuk cari keuntungan. Nah itu lebih banyak ininya ke sana gitu ya. Jadi pertama menentukan tujuan. Kemudian dan untuk tujuan itu seberapa besar risk yang kita mau ambil gitu dengan penetapan tujuan. Jangan-jangan risknya itu terlalu besar atau kita harusnya lebih berani lagi ngambil risiko gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Hampir sama seperti kalau kita mau trading saham sebenarnya gitu. Nah gimana tuh kalau Bapak dalam penerapannya dalam trading investasi saham gitu gimana? Kalau saya kan gini, nomor satu adalah kita profil risiko kita tuh seberapa besar ya terhadap saham yang mana gitu ya yang kita mau. Nah kan orang bilang kalau orang sudah berumur itu jangan terlalu banyak main saham karena nggak sesuai profil risiko. Saya sih nggak terlalu percaya dengan teori-teori kayak gitu ya. Saya pikir begini. Mau umur, mau generasi, yang penting growth mindset aja. Mindsetnya ada growth apa enggak. Kalau mindsetnya fix, ya udah. Akhirnya saya punya teman yang lebih tua sedikit dari saya, ya beda 5 tahun lah sama saya. Dia nggak berani sama sekali main saham. Dia belinya obligasi Republik Indonesia, sukuk retail, kemudian obligasi retail, kemudian sukuk retail, atau dan itu semua pun nggak ada yang berani dia ngambil di corporate bond gitu. Berumur, ya dia mengambil memakai mindset yang artinya mindset yang fix. Ya kalau gua udah umur segini, janganlah berani-berani ngambil ini. Nah itu yang tadi sebenarnya kalau risk management kita tahu bagaimana mengelola trading saham, dan itu diajarin kan di AIM-Trade. Di AIM-Trade tuh ada tuh pagar-pagar yang dikasih tahu itu bagian dari menjaga risiko gitu ya. Dan nggak semua yang direkomendasikan oleh M-Trade itu merupakan saham-saham yang level 1 gitu. Ada yang level 2, level 3, tapi udah diukur gitu loh risikonya gitu. Jadi kapan dan berapa besarnya, nomor berapa besar yang mesti masuk maksimum ya.
total. Terus kemudian per sahamnya berapa besar? Itu adalah bagian dari manajemen risiko sebenarnya gitu. Pak Tevi ya. Jadi Pak Tevi ini sangat humble teman-teman. Aku sempat kaget waktu Pak Tevi ikut workshop aku, kemudian masih ikut M-Trade pula. Saya sampai nanya, Pak, Bapak tuh kurang ilmu apa sih gitu. Saya pikir Bapak tuh udah sangat pengalaman sekali, ngapain masih ikut workshop saya, masih ikut M-Trade saya gitu. Udah abis ini M-Trade-nya gratis aja deh, Pak. Karena Bapak secara ilmu, secara ini pengalaman udah nggak perlu, aku pikir. Tapi itu tadi yang aku sempat tadi satu kata-kata yang menarik banget, growth mindset ya. Jadi growth mindset itu termasuk bagian dari kita manage risiko juga ya Pak ya? Iya, betul. Setuju banget kalau itu growth mindset ya. Halo, kedengeran ya? Halo. Oke, udah lancar Pak, udah. Udah ya. Jadi gini, saya pas pertama kali mengerti saham waktu saya ditunjuk untuk ambil alih project online tradingnya Mansek, ya. Terus saya waktu itu belum sama sekali investasi di saham, ya. Banyak kan malah deposito waktu itu. Jangankan waktu itu udah ada ori ya, Sukri yang belum ada. Itu pun belum berani saya beli gitu. Terus nomor satu yang saya ingat adalah kalau nggak tahu ya cari tahu. Ya, nah cari tahu ke temen macam-macam ininya bisikannya gitu ya. Makin gak ngerti akhirnya saya ikut kelas waktu itu. Nah, salah satu kelas yang pertama yang saya ingat itu yang ngajar namanya Hans Kueh. Mungkin pernah dengar namanya Hans Kueh. Ya, pengajar sejati juga tuh. Iya, itu pengajar. Bagus banget. Saya suka banget dia ngajarin. Jadi saya waktu sebelum ikut workshop Allen itu ada sekitar 2 atau 3 workshop yang saya ikut. Bahkan ada yang 3 bulan tuh saya ikut kelas saham. Salah satu pengajarnya Billy Budiman waktu itu. Anak kecil tapi bisa ngajarin saya gitu loh. Juga Pak, buat live Pak. Oh gitu ya, diundang aja tuh. itu anak super tuh bener-bener ya. Dia salah satu pengajarnya dia waktu itu. Jadi saya cari tahu, kenapa? Saya pikir saya harus cari tahu karena gini, saya biar bisa tahu otaknya customer atau otaknya investor seperti apa sih, sehingga kita bisa tahu fitur-fitur apa yang diperlukan gitu ya. Termasuk di dalamnya yang sekarang dilakukan oleh Allen. Pagi ada morning briefing, siang ada morning briefing lagi gitu loh. Itu saya udah ada di dalam presentasi saya pada saat waktu itu ke direksi gitu ya. Hal-hal yang dilakukan Allen itu sebenarnya morning briefing itu sebenarnya adalah untuk mengupdate teman-teman member M-Trade itu untuk market itu seperti apa, kemudian dengan rekomendasinya seperti apa. Siang untuk ngecek lagi benar nggak rekomendasi. Because trading is a probability game ya nggak? It's a probability game, bukan certainty game. It's a probability game. Nah, probability game itu selalu harus jaga ada downside. Namanya juga probability. Mau probability sampai 99%, selalu ada downside gitu. Nah, itu manajemen risiko namanya. Gitu. Jadi kita harus ukur kalau sampai harga misalnya gini, kita beli naik kalau sampai turun 2%, ya gue langsung aja cut loss. Nah, itu yang diajarkan sebenarnya di M-Trade. Ini yang menurut saya, yang teman-teman yang belum ikut M-Trade, coba ikut aja, gitu ya. Mungkin coba dulu sebulan, gitu ya. Anak saya itu numpang di saya. Jadi tiap pagi itu kita nonton, karena saya mulai ajarinnya dan kasih modal dikit dulu aja. Ya, lu belajar, saya bilang bahwa ini kamu ikut terus tiap hari, pagi, siang, ikut kenapa? Supaya kuping kita terbiasa dengan istilah-istilah yang ada di di perdagangan saham, di trading saham. Nah, di situ akan terbentuklah mindset kita untuk menjaga risiko, gitu ya. Jangan cuman mindset untuk kejar keuntungan tapi lupa risiko, gitu. Menarik banget, Bapak. Anaknya umur berapa? Anak saya baru lulus kuliah. Oke. Menarik banget ya. Tadi ada beberapa hal yang saya catat, yang saya pelajari dari Pak Tevi. Yang pertama adalah profil resiko itu tidak tergantung dengan usia sebenarnya, atau latar belakang atau background, tapi bagaimana kita memiliki growth mindset. Itu yang pertama. Saya jadi teringat Warren Buffett pernah ngomong, the risk comes from of not knowing what you are doing.
Jadi kalau Iya, disederhanakan, aku sempat ingat waktu itu Pak Tung lagi kasih satu testimoni di buku aku yang hitam ini. Tapi iya. beliau yang ngomong ya, beliau ngomong tuh, Mm-mm. saya menyederhanakan quotes Warren Buffett tadi jadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa kayaknya. Iya, Eh, iya, iya. ke ini apa ya, risiko datang dari kegoblokan kita gitu. Pak Tung tuh menerjemahkan jadi sangat gamblang sekali. Saya waktu itu juga jadi Iya. sadar, oh ya risiko Mm-mm. datang dari kalau kita kurang mengerti, kurang belajar dengan ini, Iya. dengan apapun yang kita lakukan sebenarnya bisnis ataupun di market ya. Nah, yang tadi aku juga inspired banget dari Pak Tevi yang bilang bisa karena terbiasa. Nggak ngerti, Iya. ikutin aja terus. Pokoknya ikutin aja terus, Betul, ntar lama-lama kamu jadi terbiasa. Nah, banyak betul. orang yang ketika datang mencoba sesuatu hal yang baru, itu takut salah dan ngeliat, ih kayaknya serem deh kata-katanya kayak gini. Iya, Eh, betul. jadi mundur. Padahal yang harus dilakukan adalah udah ngerti nggak ngerti pokoknya ikutin aja Ikutin terus. aja. Iya, Salah, betul. Dicoba betul. dikit-dikit salah nggak apa-apa. Tapi kan kita Iya, juga harus tahu bahwa ada potensi downside atau resiko seperti betul. yang tadi Pak Titi bilang ya. Nah, Iya, bagaimana cara kita menjaga downside? Salah satunya kalau masih pemula adalah dengan start small atau mulai dari yang kecil dulu. betul, Nah, betul. itu yang diterapkan juga Pak Tevi. Jadi ketika aku belajar di saham dulu, pokoknya aku ngerti nggak ngerti, aku coba terus, aku coba terus. Dan belakangan saya juga belajar tentang hal-hal yang baru. Contohnya, saya mencoba untuk belajar di luar, out of the box ya. Karena kita kan sekarang lagi mengembangkan platform teknologi seperti Mtrade dan Artara. Saya mau nggak mau, meskipun dulu lulusan IT, komputer, tapi aku udah mulai gaptek gitu dengan ini, dengan bahasa-bahasa komputer itu. Jadi kalau ngomong dengan programmer kok kayaknya aku gak nyambung. Akhirnya saya coba belajar yang namanya data science. Pokoknya ngerti nggak ngerti aku baca lah. Jadi setidaknya saya ngomong dengan mereka itu nyambung gitu loh. Jadi kayaknya Betul. kok bisa juga ya gitu. Ya, ya. Ya Ya tapi kan, itu yang kalau Warren Buffett kan bilang risk comes from not knowing ya. Knowing is a knowledge kan sebenarnya. The benar. more knowledge, ya kalau kita gali knowledge di mana apa yang kita ingin tahu, kita semakin tahu. Terus apalagi kalau kita ngobrol sama orang-orang yang memang udah tahu duluan gitu ya. Itu makanya kenapa saya dorong anak saya untuk ikut terus morning briefing sama dia boleh dibilang baru ya, belum ada 2 bulan. Tapi sekarang udah ngerti Pak, ini kan ini udah di ini ya, ini kan udah di apa di support nih. Bentar lagi aku mau beli nih gitu. Jadi udah ngerti, oh ini resisten Pak. Terus breakout dia udah ngerti gitu. Ya, sama kayak kita belajar ngerti balance sheet, ngerti P&L, ya itu kan bahasa. Kalau kita nggak membiasakan diri, nggak bergaul sama orang-orang yang bahasanya seperti itu, ya udah makin nggak ngerti kita. Gitu. Terus mengenai growth mindset, Warren Buffett itu sebenarnya dia juga ada growth mindset juga, cuman sayang pada saat waktu dia udah tua. Dulu kan dia sangat tradisional ya, ininya ya pendekatannya ya, value investing. Nah, ternyata 5 tahun terakhir, bahkan 10 tahun terakhir, yang mendrive market Amerika itu adalah yang growth stock, bukan yang value stock gitu ya. Akhirnya dia di 4 tahun yang lalu dia belilah saham Apple gitu ya. Dia mulai berani beli. Mungkin dia juga sudah pelajari, dan kemudian juga ada 2 orang kan yang masih muda di situ yang jadi asisten investasinya dia. Mungkin mereka yang mengajarkan Warren Buffett sehingga berani ngambil Apple. Kemudian tahun lalu dia ngambil Amazon gitu ya. Bayangkan dari yang tradisional mau masuk ke sana, karena dia bilang bener juga value stock udah kayak mana-mana ini gitu loh. Karena ekonomi juga stuck kan gitu loh. Itu yang menarik ya, kalau bicara tentang growth mindset, aku jadi keinget live aku bareng Pak Budi beberapa waktu yang lalu nih. Bicara tentang growth mindset ini nggak jauh-jauh dengan kerendahan hati, karena jadi nggak sedikit orang di market itu yang kayak nge-label gue trader, gue investor, gue investor, gue trader gitu. Jadi strategi gue, strategi kamu gitu. Kayak nggak mau berubah gitu. Jadi padahal kalau menurut saya sih semuanya tuh tergantung siklus. Kalau memang marketnya lagi dikasih kesempatan diskon kayak 2008, kita nggak manfaatkan untuk investasi, wah sayang banget gitu. Jadi kalau ini saya ngomong tentang investasi sampai dipertanyakan, lu tuh trader atau investor? Jangan tanya saya, di sini nggak ada trader atau investor. Tapi kita ikutin sesuai dengan siklus gitu. Kalau siklusnya memang waktunya
bagus buat investasi, investasilah. Ya. Tapi kalau nanti saham-saham ini udah mulai mahal valuasinya, si investor bisa menjadi growth investor, strateginya berubah jadi growth investor. Atau kalau nggak berani di saham-saham growth investing, bisa trading. Trading super trader itu kan sebenarnya momentum atau trend following ya. Jadi bisa ngikutin ini. Nah, aku ngelihat Warren Buffett ini sangat-sangat rendah hati banget sih. Ini sebuah contoh yang sangat bagus sekali. Mungkin dia punya mindset di awal dulu dia nggak mau kayak saham-saham teknologi, tapi mungkin karena dua kepercayaannya, tim barunya dia banyak kasih masukan mungkin ya. Jadi banyak perubahan di situ. Betul. Saat ini Pak Tevi sekarang ini yang dilakukan untuk melakukan manajemen risiko di dalam investasi dan trading gimana? Jadi gini, aku ngelihat profilnya Pak Tevi ini sangat tenang. Jadi tenang, bijaksana. Nah, ini aku pengen tahu. Ya kalau aku kan juga diversified gitu ya. Jadi ada yang ke reksadana, ada yang beli ori, beli sukuk retail. Nah, kalau saham ini saya bagi dua. Satu untuk trading, satu untuk investing ya. Kayak sekarang nih kan pada jatuh tuh saya mulai kumpulin satu-satu saham ya. Itu juga sebenarnya kan kenapa saya bagi dua, tadi cuma punya satu karena ya dengerin rekomendasi dari M-Trade. Ya, karena beda mindset loh antara investing untuk jangka panjang sama untuk trading. Dan sebenarnya yang dikasih sama M-Trade itu ya kebetulan karena pasarnya jadi gini seperti ini, jadi mulai ada yang ke swing trading ya. Tadinya kan benar-benar fokus pada super trader ya. Fokusnya M-Trade pas lagi belum ada idea untuk yang super trading, M-Trade mulai ngasih yang namanya swing trading. Nah itu swing trading sebenarnya semi investment sih sebenarnya ya, karena ada yang nunggu 3-6 bulan dia baru bergerak gitu. Ya, super trader ya. Super trader iya. Sebenarnya. Jadi kalau banyak di luar negeri itu banyak bicara tentang growth investing. Sebenarnya kalau di Indonesia perusahaan-perusahaan yang lagi growing itu kalau aku pakai cara filtering sama kayak di luar negeri Pak, ngikut caranya siapa tuh namanya William J. O'Neill untuk growth investing. Ya, itu nggak masuk gitu, nggak sahamnya nggak ketemu. Dia maunya yang growth-nya tuh tiap tahun 25% tiap kuartal, kalau bisa growth-nya di atas 25%. Nah, itu susah cari perusahaan growth investing kayak gitu di Indonesia. Jadi, maka dari itu strateginya aku filter lagi, aku sesuaikan dengan kondisi di sini. Dan ternyata yang bagus banget malah jadi murni teknikal. Jadi murni teknikal yang dipakai. Jadi murni teknikal strategi itu tadi, breakout dari sideways itu tadi yang sering saya ceritain untuk breakout dari stage 1, stage 2 kayak gitu. Ya itu sih sebenarnya semi investing sih ya. Maka dari itu kayak tadi teman-teman nanya BEST, terus kemudian SIDO. Nah, itu yang masuk untuk semi investing 3-6 bulan gitu ya. Ya, kemarin juga saya dapatkan juga di dalam training itu begini, di develop market itu memang orang beli saham, maksudnya institusi atau retail beli saham untuk dapat dividen di growth market kayak Amerika itu. Tapi kalau kayak emerging market kayak kita itu lebih banyak capital gain memang. Jadi untuk mencari value investing itu nggak mudah di market yang emerging market kayak kita ya, kayak Indonesia gitu. Iya, benar sekali. Kalau Pak Tevi sendiri untuk diversifikasi saham trading dan investasinya tuh gimana Pak? Berapa saham kayak gitu, mungkin bisa dibagiin untuk pembatasan risikonya maksimal berapa persen, cut loss kayak gitu. Jadi gini, saya mengikuti IM-Trade terus ya, IM-Trade terus. Jadi ada beberapa saham, saya filter lagi. Ya, jadi saya filter lagi mana yang saya mau ambil gitu ya. Dan juga ini mungkin buat pesan yang udah jadi member, ikutin aja yang ada dalam daftar, pilih ya. Kemudian jangan hanya nanya yang di luar daftar, karena itu di luar manajemen risiko yang sudah difilter oleh tim M-Trade sebenarnya ya. Nah itu yang pertama. Yang berikutnya adalah setelah saya filter, saya ambil 5 kalau untuk ini ya, untuk trading itu maksimum 5 saya pegang. Tapi kalau investing itu bisa lebih dari 5.
Begitu kita lihat, saya hitung, oh ini udah apa namanya, harganya udah di bawah ininya dia ya, apa intrinsic value-nya. Kebetulan kan kita juga dapat juga ini dari research-nya Mansek ya. Saya bandingkan, ya udah saya ambil yang ini. Tapi itu bisa lebih dari 5. Kenapa bisa lebih dari 5? Kan saya nggak harus lihat tiap hari kan. Begitu dia sudah di bawah nilai wajarnya dia, kita beli ya sudah, tinggal tunggu aja gitu ya. Gitu. Kayak kemarin tuh terkoreksi kan, kemarin sempat gede terkoreksi yang 5%, begitu dibilang mau PSBB total kembali, market sempat halt di sesi 1 gitu ya. Dan closing di 5%, apa minus 5%. Itu saya sama sekali nggak jual, saya diemin aja ya, ntar juga balik lagi, dan benar itu balik lagi gitu. Nah, dan sekarang turun lagi ya, tinggal tunggu begitu di bawah apa harga wajarnya ya sudah kita beli lagi. Itu untuk ini ya, untuk investasi. Tapi kalau untuk trading saya nggak banyak-banyak. Karena kan harus lihat. Nah, terus kemudian juga timingnya juga ada. Saya juga nggak terlalu begitu hari itu, siang itu, karena kan nggak sempet ya. Baru begitu lihat siang-siang gitu, wah pagi udah ada yang di ini nih sama Ellen, sudah ada yang direkomendasikan terbeli sekian. Lihat harga, ya udah telat, ya ntar aja tunggu gitu ya. Begitu harga retrace kita beli lagi, dan itu yang saya ajarkan ke anak saya. Kalau kayak base kemarin kan, dia udah nunggu nih mau breakout nih harganya kan, dia udah nunggu. Ternyata begitu dia lagi, waduh, udah harinya, gue bilang jangan dikejar ya, bilang gitu, karena itu yang diajarin di M-Trade, jangan dikejar. Nah, nanti juga tunggu ada retrace-nya, dan benar tadi retrace kan best gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari manajemen risiko sebenarnya ya. Untuk apa kita ikut di dalam member M-Trade, terus kita yang sudah dijagain risikonya, terus kita main yang di luar itu, mendingan gak usah jadi gambler aja. Ini saya sampai tertipu-tipu loh Pak. Jadi layanan kami juga ada plus minusnya lah ya. Tapi saya kembali lagi, Bapak ini punya satu growth mindset yang sangat luar biasa ya. Jadi segala sesuatu juga dilihat secara positif gitu. Nah, itu saya tadi mau komen tentang saham yang ini Pak. Kadang-kadang kalau kita habis kasih tahu, oh ini saham ini bagus nih, bisa lanjut ini. Karena mungkin ya orang tuh merespon pada waktu yang sama, pada saat yang sama. Jadi pada saat itu juga langsung boom gitu. Nah itu sebuah cara yang wise buat Pak Tevi untuk nggak terburu-buru gitu. Jadi ketika ada retracement kita juga akan ingatkan seperti SIDO muncul dan BEST itu juga kena retracement di area support yang kuat. Kayak SIDO muncul ketika kita pertama kali ajak ini, oh beli, ini bisa dibeli, itu naik 8%. Banyak yang udah telat, nah hari ini dikasih tuh tadi, best price di 750 sampai 760 dikasih gitu. Terus sangat-sangat baik sekali sih Pak Tevi, jadi sabar gitu ya. Pak Tevi mau nanya, Pak Tevi dalam investing tadi pilih saham apa aja Pak? Dalam investing, saya perbankan, kemudian ada perbankan yang ini ya, yang big caps itu udah pasti. Kemudian saya ambil Pegas, BCA udah pasti ambil, BCA, Bank Mandiri, kemudian BNI, BRI itu saya ambil. BTN saya belum ambil karena BTN kan lagi cuci-cuci ya. Kemudian kayaknya BNI juga lagi cuci-cuci juga, tapi kalau saya lihat dari ininya sih nggak terlalu liar jatuhnya gitu ya. Terus kemudian Pegas, saham apalagi ya yang saya pegang, saya sampai karena lebih dari 5 nih sampai nggak hafal. Tapi udah pasti semua rata-rata itu yang saya pegang. Kalau yang di investing itu blue chip, rata-rata blue chip ya. Nah kalau yang di semi investing saya ikutin ini, nggak ada yang di luarnya Ellen gitu ya. Tadi ngomong-ngomong tentang perusahaan perbankan, teman-teman aku jadi keinget 2 perbankan second liner. Kalau yang ini sih lebih buat trading ya, bukan buat investing ya. BRIS dan Agro. BRIS dan Agro ini aku lihat dia bakalan bisa bakalan bisa gerak lagi dalam jangka pendek gitu. Selain saham-saham properti tadi gitu. Pak Tevi, bisa dikasih tips Pak buat teman-teman yang masih pemula. Pak Tevi kan kemarin berawal banget ketika masuk di saham tuh pas krisis 2008 ya. Jadi saya masih lebih beruntung tuh. 2007, kalau saya naik roller coaster itu Pak, itu sempat ngerasain naiknya dulu.
Wah, enak kita kanan kiri gitu. Terus baru dijatuhin. Wah, itu udah sempat cuannya dijatuhin gitu. Itu lebih enak sebenarnya. Ngilang ya. Kalau itu kan ini nggak sempat ngerasain naiknya, tapi langsung dijatuhin gitu. Itu mana yang lebih nah, Iya. bisa kasih insight-nya buat teman-teman semuanya. Dulu ketika krisis gimana, sekarang ketika krisis gimana, apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau saya waktu pertama kali saham, saya belum belajar, belum ikut kelas, itu benar-benar hanya ngelihat mana yang naik, itu saya ikut. Ya, liatin running trade gitu ya. Ya, kalau pas naik, kalau pas jatuh ya jatuh gitu. Ya, itu tanpa tanpa inilah mengendarai tanpa melihat speedometer gitu. Nah, setelah saya punya knowledge-nya, beberapa kali saya belajar, ikut kelas, kemudian di situ mulai terbentuk ininya ya, terbentuk lebih bijaksana untuk kita masuk gitu ya. Nah, terus tadi kan saya sebutkan bahwa Ellen itu sudah memfilter saham-saham, ikut aja saham-saham itu. Balik lagi saya bilang bahwa trading is a probability game. Ya, namanya juga probability. Kan Ellen juga berdasar chart-chart yang dilihat oleh Ellen itu semua chart probability, bukan chart kepastian gitu. Jadi bagusnya sama Ellen dibilang kalau harganya di bawah ini langsung cut loss ya. Ya, ikut aja. Jangan karena gini, di company pun kita pernah kejadian waktu setelah 2010 lah. Itu kita punya prop manager ya. Untuk trading, kita kasih modal untuk trading. Nah, begitu harga turun, waktu Amerika turun, ratingnya Amerika kan turun, tadinya triple A ya, turun, atau harga turun, harga saham yang dia pegang itu turun juga. Kan harusnya di cut loss ya pada saat itu. Tapi dia bilang enggak, ini fundamentally bagus. Lah itu kan ini ya nggak konsisten gitu loh. Kalau you trader, iya, kalau mau trading ya trading aja. Dan begitu udah dipasangin sama dulu saya belum di risk management, oleh teman-teman risk management udah dipasangin sekian persen kamu harus cut loss. Dia minta perpanjangan dengan alasan itu fundamentally itu bagus gitu loh. Tunggu aja. Ya, tapi makin turun gitu ya. Dan di bond juga pernah kejadian kayak gitu. Kita juga pegang bond turun nggak berani itu untuk untuk eksekusi, padahal itu bagian dari manajemen risiko. Jangan sampai dia turun dan makin turun gitu. Nah, menurut saya disiplin di situ aja. Jadi satu, mulai dengan yang kecil, itu yang saya ajarkan anak-anak saya kasih kecil, kalaupun hilang semua nggak apa-apa gitu ya. Kalau si Billy itu dia cerita dulu waktu dia masih umur kalau nggak salah kelas 8 atau kelas 9 dikasih uang sama bapaknya itu 10 juta, itu 80% hilang semua. Itu 10 juta sekian tahun yang lalu ya, 80% hilang semua duitnya gitu. Nah, saya nggak ngasih. itu pengalaman yang bagus, yang maksud saya belajar dari sana. Walaupun bila anak kecil ya, waktu itu dia belum lulus SMA, saya belajar sama dia gitu. Oh iya ya benar juga ya, jangan mulai gede-gede, mulai aja kecil-kecil dulu, nanti terbiasa, kan bisa karena terbiasa gitu ya. Balik lagi, waktu kita memutuskan mau beli saham, probability-nya dia naik, tapi ada kemungkinan dia akan turun. Nah, itu yang kita mesti jagain waktu turun. Itu. Semua online trading sekarang sudah ada kok fitur untuk auto order ya namanya ya, auto order untuk stop loss gitu ya. Itu dijagain di situ aja. Aku kagum loh, Bapak ini tadi bilang belajar sama anak SMA. Itu sebuah dia belum lulus SMA waktu saya belajar. Keren. Ntar aku invite dia untuk live. Iya, invite ya, bagus ya. Itu dia anak kayak geek gitu loh, dia geek pinter banget gitu. Pak Tevi, ini Pak Tevi tadi sempat ada bilang kalau trading saham misal udah turun cut loss aja, no FA pembenaran. Nah, ini aku setuju banget teman-teman ya. Jadi ketika kita beli buat investasi jangka panjang, itu kan sebenarnya prinsipnya nomor satu ngelihat dari bisnis model. Kemudian yang kedua dari manajemen, yang ketiga profitability. Kemudian yang keempat adalah valuasi. Baru yang terakhir kelima dilihat adalah
technical secara monthly. Nah, banyak teman-teman yang kecampur antara investing dan trading. Kalau investing Anda belinya udah ngikutin 5 kaidah ini, bisnis model oke, manajemen oke, profitability juga cukup sustainable, dan yang terakhir valuasinya terdiskon, contohnya kayak TLKM, itu jangan terlalu pusing, harga saham jangka pendek masih turun belum gerak. Ya. Gitu. Saya beli Pegas kemarin. Sorry, terusin aja dulu Ellen. Terusin. Lanjutin, Mbak. Oh, saya sempat pegang Pegas sudah lama. Itu sampai udah 30% loh. Itu di investasi ya, udah 30%. Koreksi, kemudian terus koreksi kan beberapa minggu lalu apa 2 minggu lalu itu kan koreksi. Itu sisa 5%. Saya nggak ketakutan untuk jual. Karena apa? Karena itu saya jangka panjang. Masih ada ya. Artinya gini, masih ada cushion untuk dia nggak sampai negatif gitu loh. Salah satu contoh itu ya, saya beli Pegas itu sampai udah 30% saya untung dari Pegas. Begitu dia terkoreksi, masih ada sisa kok. Ya udah, diam aja gitu. Jadi kalau investasi, tapi kalau misalnya ya untuk trading, ya jangan. Jadi ini gini, uang itu kan masalah emosi ya sebenarnya ya. Risk management juga masalah emosi. Jadi kalau ternyata keputusan kita salah dan itu turun harganya dan sudah kena dengan ini risk threshold-nya kita, atau misalnya risiko yang kita mampu ambil, katakan 2%, 3%, berapapun lah teman-teman punya, ya udah tega aja sama diri sendiri. Abis itu maafinlah diri sendiri. Ya udah, namanya salah, ya udah cari lagi yang lain. Nah, yang bikin susah orang akhirnya dia akan berulang-ulang salah. Itu waktu dia menyesal dan dia menyalah-nyalahin diri sendiri. Waduh, itu back of mindset itu dia akan tertanam sehingga dia akan gagal terus. Akhirnya dia bilang, oh saham itu berisiko ya, gitu. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Oke, menarik banget ya. Jadi pelajaran yang aku dapat juga adalah embrace mistakes. Jangan terlalu over nyalain diri sendiri. Karena kalau aku lihat orang-orang yang berhasil, contoh aku pernah baca buku dari Pak William Suryajaya, pendiri Astra International ya. Beliau ini termasuk tipe, kalau aku dekat sama orang berhasil, orang-orang hebat gitu, mereka selalu punya satu ciri khas, mereka itu berani. Nah, beraninya, contoh juga Jesse Livermore, itu trader yang sangat luar biasa. Warren Buffett itu juga orang yang berani, tapi beraninya dengan resiko yang terukur. Yang paling penting adalah ukur dulu. Caranya kalau jadi trader atau investor masih pemula ya, start dari uang yang kecil dulu itu ya. Betul. Jadi di situ jangan takut salah. Kalau istilah kata uang itu udah siap jadi uang sekolah ya, bebasin aja untuk belajar gitu. Terus sama tadi yang bicara tentang investasi ya, sekarang kita bicara tentang trading. Investasi kadang ada yang kecampur-campur dengan harga saham jangka pendek. Nah, sebaliknya ketika kita trading itu full yang kita perhatikan adalah teknikal sebenarnya. Pasar saham di Indonesia ini ya, hampir murni aku ngelihatnya kalau trading itu teknikal banget. Jadi banyak perusahaan yang fundamentalnya bagus, justru mungkin naiknya malah pelan-pelan. Tapi perusahaan yang fundamentalnya masih struggle, nggak enak kalau ngomong fundamental jelek. Nah, gak ada dong perusahaan yang mau dibilang fundamentalnya jelek, tapi mereka masih berjuang untuk memperbaiki gitu. Jadi yang fundamentalnya struggle itu justru malah naik kenceng. Banyak sekali kayak gitu. Jadi ya kalau trader fokus teknikal ya teknikal, jangan di tengah jalan sahamnya mulai jadi jelek, misalkan teknikalnya jelek tuh harga jatuh dengan volume tinggi, tahu-tahu beralih jadi FA. Nah, itu udah nggak sinkron. Karena kalau teman-teman pakai FA buat long term investing, berarti poin yang keempat, poin tentang valuasi itu harus terpenuhi. Timing belinya harus pakai value investing. Nah, kalau teman-teman belinya pakai technical, misalkan beli breakout itu valuasinya pas mahal, tapi kemudian nggak mau jual, pas turun dia nggak mau cut loss, nggak mau jual, mix dengan strategi investasi cuma diambil bisnis model, management, profitability, bahaya banget itu. Ya, jadi bahaya banget. Nah, itu aja sih dari saya. Pak Tevi mungkin ada lagi yang mau dikasih buat teman-teman, kasih tips investing atau trading, Pak, sebelum kita kasih giveaway. Kalau saya untuk yang member ya, yang member saya dorong untuk ngikut aja apa yang sudah
rekomendasikan jangan main di luar itu karena kebunnya atau pagernya udah di set up sama teman-teman sama Ellen sama tim ya. Terus pada saat kalau harus cut loss dibilang sama cut loss, kita cut loss aja, nggak usah menyesal, nggak usah marah-marah sama diri sendiri. Ingat masih ada kesempatan selalu gitu. Itu tuh yang non member. Balik lagi kalau pemula ya mulainya sedikit-sedikit aja dulu ya. Kayak kita belajar sepeda itu kan juga ada jatuh-jatuhnya ya, dan kita waktu belajar sepeda juga nggak langsung belajar sepeda untuk yang road bike gitu ya atau mountain bike gitu kan, enggak, kita belajarnya itu dari sepeda-sepeda yang paling sederhana waktu masih kecil gitu, ingat nggak? Waktu masih kecil. Nah, itu persis lah. Saham pun begitu, sebenarnya sama. Ada belajar sepeda juga ada manajemen risikonya. Kita nggak pernah belajar sepeda sendirian. Pasti orang tua kita, paling tidak bapak kita, nampingin di samping ya. Itu sampai akhirnya kita bisa naik mountain bike atau apa namanya tuh bike yang untuk bisa lompat-lompat tuh BMX kayak gitu ya. Nah, saham juga kayak gitu, jadi kasih waktu buat diri sendiri untuk belajar sampai benar-benar ini benar-benar bisa menguasai, bisa terbiasa dengan trading saham. Ya kalau yang belum menjadi member, kalau pengen lebih terbiasa lagi, jadi membernya M-Trade aja kalau menurut saya ya. Itu udah enak banget lah kalau ininya ya. Itu cuma ini Pak, saham-sahamnya aja, padahal saya maunya ngikutin kalau dari awal tuh money management. Kita sebenarnya ada teleponin, yang baru masuk kita teleponin, dikasih tahu tentang MM-nya, start berapa, modal berapa. Ya. Itu money management, itu kan bagian dari manajemen risiko ya. Ya itu manajemen, kayak Ellen tuh kan sempat 5% maksimum, terus habis itu naik jadi 10%, dan sekarang tuh belum sampai 100% di M-Trade untuk di encourage orang ambil seluruh modalnya tuh untuk di tradingkan. Kalau tidak salah masih 10% sampai saat ini ya, maksimum itu kan. Oke. Kalau nggak salah masih segitu ya M-Trade-nya. Ya, jadi itu adalah bagian dari manajemen risiko sebenarnya M-Trade itu. Terus kemudian cut loss, ya itu manajemen risiko gitu. Makasih banyak Pak. jadi salah tingkah saya Pak, dipuji terus. Oke. Ini ada yang nanya tadi, menarik banget. Saya kadang-kadang buka komen untuk lihat pertanyaan ya. Probability game, apakah sama dengan gambling? Sebenarnya dalam hidup ini apa sih yang pasti? Yang pasti cuma satu. Manusia tuh pasti bakalan mati, udah itu aja. Dalam ada kematian itu aja. Jadi dalam hidup ini apa sih yang pasti? Anda pilih pasangan hidup, Anda lihat orang yang baik, tapi pasti nggak bakalan ini ada masalah dalam keluarga, belum tentu ya kan? Betul. Kalau kita ini ya masalah uncertainty itu barang sering kali ada ekonom atau pengamat ekonomi ngomong kita sedang menghadapi global uncertainty. Saya pikir ini waktu saya dengar gitu global uncertainty, emangnya kita pernah ada certainty? Dari saya lahir, saya tahu itu nggak certain semua. Jadi kita sedang menghadapi global uncertainty. Emang global uncertainty terus seumur hidup, gitu. Benar. Jadi, makanya itu probability. Benar, nggak ada certainty di dalam hidup ini. Ketika kita berbisnis, saya mau tanya, Anda kerja sama orang jadi karyawan, memangnya itu certainty? Tahu-tahu kena COVID-19, perusahaan nggak ada income, kena PHK. Apakah itu certainty? Nggak ada yang namanya certainty dalam hidup ini. Yang adalah memanage risiko. Tadi saya di awal, Pak, saya ada kasih satu disclaimer kan, baru mulai live hari ini saya kasih tentang disclaimer tentang bahwa ini adalah edukasi, bukan perintah untuk dijual, dan kemudian apapun yang terjadi dalam live ini juga dengan narasumber hari ini dan ke depan seterusnya itu dengan perusahaan yang dari narasumber itu tidak ada kaitannya dengan saya gitu. Terus ada yang nanya, Pak, memang ada masalah apa? Nah, ketika kita melakukan risk management itu tadi adalah contoh risk management. Jangan menunggu ada masalah dulu, baru melakukan antisipasi. Ya itu namanya antisipasi. Kan saya tahu yang terjadi ke depan apa. My guest, narasumber saya various banget. Kadang ada yang suka saham ini, suka saham itu. Kalau Pak Tevi sih saya lihat hari ini aman semua ya, lempeng aman gitu. Namanya juga orang risk management kan. Iya, karena kerjanya risk management ya. Kadang-kadang ada narsum saya yang sangat ini suka saham atau sektor tertentu, jadi saya harus batasin gitu. Bahaya kalau saya ngomong. Bahaya.
Enggak, itu pun saya kan rekomend untuk ikut M-Trade dan saya bilang di M-Trade pun masih probability semua. Gitu loh. Bagusnya waktu itu salah, ternyata salah ya, false signal, itu langsung dikasih tahu, udah cut loss saja. Gitu. Ya, ya. Jadi teman-teman kalau bisa sih kita juga ngelihat ngukur kinerja itu bukan secara 1 bulan 2 bulan. Kalau misalkan bisa setahun itu lebih bagus karena ilmu yang didapat lebih lengkap gitu ya. Oke, Pak Tevi, ini kita udah mau kasih hadiah bagi-bagi M-Trade 15 hari. Aduh, saya berterima kasih sekali Pak Tevi. Saya jadi nggak usah harus jelasin apa itu M-Trade. Dan terima kasih banyak malam ini saya dipuji-puji terus. Nanti saya kirimin kopi yang paling Kebetulan kan member udah lama saya ini. ikut kelas sekali, ngulang 3 kali, riset 3 kali. Teman-teman, aku mau kasih satu pertanyaan yang sangat bagus banget ya. Dan ini tadi jadi momen aku banget waktu aku nge-live bareng Mbak Tevi. Bicara tentang profil resiko, banyak orang bilang bahwa profil resiko itu tergantung usia. Ya, milih saham, milih investasi tergantung usia. Sebenarnya nggak tergantung usia. Usia berapapun bisa berinvestasi apapun. Nah, apa yang harus dimiliki? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Pak, boleh bantu saya? Tadi. Ayo, tadi apa yang paling penting? Tuh, udah ada yang benar tapi kurang lengkap tuh. Disebutin Pak pemenangnya siapa Pak? Nah, itu Pevina atau siapa tuh? Growth Mindset, ya. Yang kedua, Theo Oid. Iya. Yang ketiga, Irfan Hermala. Yang keempat, Uli Kens. Kelima, siapa, Pak? Itu Yosi ya? Apa, siapa tuh? Lewat dah tuh, Pak. Yang kelima, Yosi siapa tadi? Yosi siapa tadi? Nggak ada Yosi, Pak. Mana ada Yosi? Tadi sebelumnya tadi. Ada ya? Yang keenam, ada Pak. Tadi Yosi. Oh, ada berapa orang? 10 maksimal. Keenam, 10. Bentar ya. Itu Jessica. Bukan. Junet. Oke. Kemudian Meti Herawati, Yohanes Wijaya, Linawati Jaya, kemudian satu lagi ya, Ivan Hermala. Bukan, siapa tuh? Herma siapa tuh depannya tuh? Lupa dah. Udah kelewat. Ya maklumlah generasi X. Aku coba dulu tadi Herma siapa sih tadi? Aku nggak lihat loh Pak. Nggak cepet banget itu. Iya, tadi Herma siapa ya? Itu ada ininya nggak? Haryana Saryamir. Saya Pak. Dia sebenarnya udah dapat sih, tapi udahlah, nggak apa-apa, bisa dikasih. Ini ada recordingnya ya. Nanti mungkin bisa lihat di recordingnya untuk nama lengkapnya. Oke, teman-teman yang menang bisa DM saya EMT15 nama email HP ya, dan kita ketemu lagi besok hari Sabtu di seminar online diskon Paganza. Lucu banget bapaknya. Terima kasih Pak Tevi yang sangat rendah hati. Stay humble, stay growing, dan kalau ada masukan untuk perbaikan, kritik dan saran ditunggu Pak buat M-Trade-nya. Jadi jangan dipuji-puji terus. Siap. Terima kasih banyak waktunya Pak Tevi. Ya. Selamat malam ya. Sama-sama.